mereka bisa langsung beri komentar dan kita bisa bilang gitu, oke, makasih Di, misalnya si Adi namanya gitu, oke, makasih Adi, pertanyaannya bagus banget ya gitu. Jadi kita bisa memilih, kita bisa selected, kita bisa memilih orang-orang yang punya pertanyaan-pertanyaan baik. Ini pun juga mendidik masyarakat luas untuk jangan sekedar berkomentar atau menyampaikan basa-basi gitu. Kalau lo mau connected dan terperhatikan oleh si artisnya, lo juga berikan pertanyaan yang baik, gitu ya. Berikan pertanyaan yang baik bagi kami dan kami akan meresponsnya tentunya, pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Jadi ini kan membuat satu situasi yang baik dibanding sebelumnya, gitu loh. Jadi virtual concert itu lagi-lagi baik. Terlepas dari itu juga bahwa virtual concert akhirnya bisa melahirkan penghasilan di zaman pandemi ini yang tadinya hilang di kalangan industri musik pada umumnya, kalangan dunia hiburan yang produksi misalnya ya, seperti kayak sound system, lighting, kru teknis, gitu, pemusik, pemain bandnya, gitu ya. Itu tadinya hilang pendapatan dan penghasilan. Dengan adanya virtual concert, kita bisa menggalak penghasilan. Kita bisa menggalak penghasilan bersama. Dan yang alhamdulillah sebetulnya adalah dari negeri ini, terutama dari Indonesia, itu adalah yang saya puji mungkin adalah sifat gotong royongnya, gitu ya. Kita selalu concern terhadap masalah orang lain dan kita selalu mau, kita nggak kenal tapi kita donasi aja, gitu. Kita nggak kenal mereka, kita donasi aja. Dan itu merupakan satu wujud di mana kita bisa mengenal lebih jauh, lebih dalam tentang sifat sesama saudara kita di Indonesia. Kalau di awal sifat ini ngasih belum terbiasa gitu? Oh iya pasti, ya persis seperti saya bilang tadi gitu. Pertama-tama canggung lah ya, kita mesti main live, seru gitu, tapi kita nggak ada impact energinya gitu kan, sehingga kita merasa bahwa lo main sama siapa nih, kayak main tembok gitu kan, pertama-tamanya. Tapi setelah 2-3 kali dan kami membiasakan, makanya kami belajar. Pada saat pertama-tama pentas kita belum menyertakan gitu. Jadi yang cuman bisa baca live chat tuh cuman operatornya menyampaikan, Mas, ini ada live chat dari si ini nih, gitu kan. Nah, tapi terus saya bilang gitu, terus kita belajar, terus saya bilang kayaknya live chat mesti ditampilin juga di screen di depan playersnya, supaya playersnya bisa mendapatkan impact-nya gitu. Nah, setelah 2-3 kali interaksinya terjadi, dan sekarang ini kayak saya misalnya, saya udah terbiasa gitu. Jadi artinya saya bisa main seru banget gitu, karena saya tahu yang nonton 30.000 orang. Dan satu lagi juga ya, kelebihan dari virtual concert itu adalah worldwide, mendunia. Jadi kita, ya terus terang aja, di zaman pandemi inilah baru saya tahu bahwa saya punya penggemar-penggemar di tempat-tempat yang tadinya saya nggak pernah terpikir ada. Contohnya Afrika Selatan, ya, British Columbia, Kanada, gitu ya. Terus Swedia dan Norwegia, Eropa Timur, di Rusia, gitu, di Leningrad, di St. Petersburg, ya, di Moskow, di Cina, di Beijing, misalnya kan, di Shanghai, dimanapun gitu. Ternyata mereka bisa dan banyak gitu. Dan yang istimewa lagi, bukan hanya orang Indonesia aja, gitu. Tapi juga ada orang luar negeri yang entah dia nggak ngerti bahasanya, tapi dia bilang musiknya bagus segala macam. Jadi ini salah satu dampak yang akhirnya mempengaruhi banyak di karir saya. Misalnya contoh peredaran album-album saya secara digital content itu langsung naik di zaman pandemi ini. Tadinya nggak kita naik karena hanya beredar secara digital online, tapi orang nggak bisa melihatnya secara langsung di saat ini juga, gitu kan, terbaru gitu. Bisa lihatnya rekaman-rekaman lama atau YouTube atau apa. Tapi dengan adanya live concert ini terjadilah sinergi dan hubungan itu. Kira-kira 3-5 kali. Baru kita bisa siap dan oh oke, mau main kita udah tahu sih, dan kita bisa semangat gitu. Kalau nggak, sebelumnya kita merasa bahwa gue gila mainnya tapi siapa yang nonton gitu. Tapi setelah kita terbiasa, kita tahu bahwa ada 40.000 orang, gue harus 30.000 orang, baru kita semangat. Turn up, let's go.